What language shall I borrow to thank Him? Let us sing together. He brought me out of the darkness, and He led me into the light. What a marvelous God, what a precious name. I will praise His name. He opened my eyes to see the way to eternal life. While we sing the praise to His name, we exalt His name. Hallelujah, hallelujah. What language shall I borrow to thank Him? Hallelujah, hallelujah. I'll sing praise to His name, 'cause He's my Savior. What language shall I borrow to thank Him? Let us sing. He set the light on me when I was in deep despair. What, oh glory to God, oh Lord God of truth, I will exalt His name. He took all my pain and sorrow, and He Himself died for me. I will sing the praise to His name and give Him thanks forever. Hallelujah, hallelujah. What language shall I borrow to thank Him? Hallelujah, hallelujah. I'll sing praise
to his name, 'cause he's my Savior. Lewis shall I borrow today. Lewis shall I borrow today. Pasal ke-10 dengan judul Israel sebagai suatu peringatan. Ayat pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ayat ke-18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu?
Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ayat ke-21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ayat ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat ke-25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tetapi tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ayat ke-27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makalah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Oh, how abundant the Lord's goodness is. Oh, how abundant the Lord's goodness is. He brought Israel out of the land of Egypt to lead us. He divided the Red Sea and guided me to cross through it on dry ground. The Lord, my right hand, has done my things for them. Oh, how abundant the Lord's goodness is. He kept them day, right, and night, and guide them to His way. He taught the priest to build the ark to reach on the Jordan, and guide them to cross over on dry ground.
2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan pasal ke-7 ayat yang ke-20. Bagian yang pertama dengan judul Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ayat kedua, "Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Ayat ke-6, tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Dia pada hari yang ke-6 menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dari debu tanah. Di sini di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini di dalam Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah pada hari yang pertama menciptakan terang dengan berfirman, "Jadilah terang." Di mana pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita. Di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di mana tadi dikatakan di dalam ayat pertama bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, sementara di dalam ayat ke-26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini menyatakan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah yang menciptakan umat manusia memiliki pribadi yang jamak, yakni dengan adanya kata kita. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia.
Kita di sini berarti Allah Bapa, Allah Anak atau Firman atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Allah yang ada di dalam 3 pribadi ini. Kita bersyukur karena kita boleh mengenal Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan kita dan yang telah menyelamatkan kita dengan keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Ketika Dia menjadikan Adam manusia pertama dan Hawa, Adam dan Hawa kemudian jatuh ke dalam dosa karena mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, di mana Allah telah melarang mereka untuk memakannya dengan berkata bahwa pada saat kamu memakan buah pohon yang tentang buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Namun pada akhirnya Adam memakan buah pohon pengetahuan tersebut yang diberikan oleh Hawa karena digoda oleh ular. Dan karena Adam dan Hawa karena itu memakan buah tersebut, mereka akhirnya dihukum oleh Allah. Karena mereka memakan buah pohon pengetahuan tersebut, mereka akhirnya seharusnya mati karena dosa. Tetapi di dalam ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Namun Allah membuatkan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Ini menyiratkan bahwa keselamatan dari dosa sepenuhnya diberikan atas anugerah Allah. Usaha manusia tidak bisa menyelamatkan mereka. Ketika daun pohon ara dipakai sehari atau 2 hari atau 3 hari, daun pohon ara tersebut pasti harus diganti karena tidak bertahan untuk waktu yang lama. Ini menyiratkan bahwa manusia pada berusaha untuk dibenarkan oleh perbuatan mereka sendiri atau oleh kesalehan mereka sendiri. Tetapi keselamatan tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu berkata, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamulah hati Raja Aram tentang hal itu,
Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat yang ke-14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Tetapi keselamatan yang sejati diberikan secara cuma-cuma oleh Allah, terlepas dari semua kebenaran yang kita terlepas dari kebenaran manusia kita sendiri. Sebagaimana tercatat di dalam firman Tuhan bahwa karena kamu dibenarkan oleh bahwa manusia dibenarkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan manusia. Kita bersyukur kita yang adalah keturunan Adam yang mewarisi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita membuka firman dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa sesuai dengan firman Tuhan menyatakan bahwa manusia memiliki dosa dari dalam, yakni dosa bahwa manusia pada hakikatnya adalah dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di sini Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia telah berbuat dosa, karena dia mengambil istri Uria, yakni Betseba.
Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia membuat pengakuan dosa. Ini adalah pengakuan dosa yang sebenarnya, yakni dengan mengenal diri, sebagaimana Daud di sini mengenal dirinya dengan berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Ini adalah hakikat manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa. Bahwa sejak dari kandungan dikatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan dari hati orang dikatakan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, dan hal-hal yang tidak baik. Ini adalah hakikat manusia. Namun Allah adalah penuh kasih karunia. Dia kemudian memberikan hukum keselamatan. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.' Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, 'Berilah anakmu supaya kita makan dia,' maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepadanya orang banyak bahwa ia memakai kain kalung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya,
Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Pasal yang ke-7, ayat pertama. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sefikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sefikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Allah penuh kasih karunia. Dia kemudian memberikan hukum keselamatan kepada kita sebagaimana di dalam awal penciptaan Adam dan Hawa. Mereka diselamatkan oleh Tuhan dengan membuat dosa mereka diganti, membuat upah dosa yang adalah maut digantikan atau ditanggungkan kepada binatang korban tersebut, dan kulit dari binatang tersebut menjadi pakaian mereka. Ini adalah keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Ini adalah kebenaran Allah yang menyelamatkan. Di dalam Kejadian pasal ke-15 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini kita diingatkan bahwa Abram atau Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Manusia dibenarkan karena percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Manusia dibenarkan karena memiliki iman kepada apa yang Tuhan lakukan. Bukan manusia dibenarkan karena kebaikan manusia itu sendiri atau usaha manusia itu sendiri untuk dibenarkan, melainkan karena iman. Nah, di sini pada saat Abraham yang sebelumnya bernama Abram, yang belum memiliki keturunan, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikannya keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Tuhan Allah kemudian berfirman kepada Abraham bahwa Abraham serta keturunannya harus disunat. Mari kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Saya baca, "Lagi firman Allah kepada Abraham,
dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini merupakan perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dikatakan di sini ayat ke-11, haruslah dikerat kulit ketanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, di sini ini menyiratkan bahwa di dalam ayat yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita sungguh bersyukur di mana kita yang secara lahiriah bukan keturunan Abraham, namun kita adalah sesungguhnya anak-anak Abraham secara rohani, yakni kita yang sebagaimana Allah memberikan perjanjian kepada Abraham dan keturunannya bahwa Abraham dan keturunannya haruslah disunat sebagai tanda perjanjian kepada Tuhan. Kita di sini Allah kemudian berjanji kepada kita yang telah disunat secara rohani, yakni sunat di dalam hati. Sebagaimana kita yang disunat secara rohani, yakni sunat di dalam hati, segala dosa yang berada di dalam hati kita, yang menajiskan kita, karena dari hati orang itulah yang keluar yang menajiskan orang tersebut. Namun kita bersyukur bahwa dengan kebenaran Allah, Dia telah memberikan kita keselamatan dengan Dia membuat kita disunat secara rohani, yakni ketika Yesus menggenapi kebenaran Allah dengan Dia menanggung dosa dunia, ketika Dia dibaptiskan di dalam bentuk penumpangan tangan oleh Yohanes Pembaptis, dan ketika Dia mencurahkan darahnya. Kita bersyukur karena kebenaran Allah yang telah menyelamatkan kita yang telah disunat secara rohani di dalam hati kita, yakni dengan mengerak segala dosa dari hati kita, dengan kita percaya bahwa Yesus telah menanggung segala dosa dunia, termasuk segala dosa kita, termasuk segala dosa yang ada di dalam hati kita. Dan dengan kita percaya kepada baptisannya yang menanggung dosa dunia, segala dosa dari hati kita diserahkan kepada Yesus, dan kita disunat secara rohani, yakni mengerat segala dosa dari hati kita, dan itu membuat kita disunat secara rohani. Sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita yang telah dibenarkan
oleh iman kita, Allah juga berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan kita kerajaan sorga yang kekal, di mana kita akan berdiam untuk selama-lamanya, karena kita telah disunat secara rohani, yakni segala dosa kita telah dibasuh ketika Yesus dibaptis, dan ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia yang adalah Allah sendiri, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang adalah Maha Kuasa, memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa dunia, sekaligus dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan membayar harga dosa dengan kematiannya. Dan ketika kita bersatu dengan Yesus pada saat Dia dibaptis, segala dosa kita diserahkan kepada Yesus, dan dengan Dia mati, kita juga mati bersama Yesus. Karena segala dosa kita dikuburkan bersama dengan Yesus. Dan kita dengan kebangkitannya, kita kemudian beroleh hidup yang baru. Dan kita bersyukur karena kita dengan demikian diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan Allah adalah Allah kita. Pada zaman Musa, Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dan juga Dia memberikan hukum keselamatan kepada mereka. Allah memberikan hukum Taurat atau perintah kepada bangsa Israel dan Dia memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah kepada bangsa Israel, seperti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan selanjutnya seperti jangan mencuri, jangan berdusta. Nah, ini membuat kita memahami hakikat kita sebenarnya. Ketika Allah berkata kepada bangsa Israel, jangan berdusta. Dan ketika orang Israel menyadari bahwa mereka berbuat dosa kepada Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan, mereka kemudian membawa binatang korban dan kemudian membawanya ke kemah suci. Dan di sana orang tersebut akan menumpangkan tangannya untuk menanggungkan dosanya kepada binatang tersebut,